Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di media pembelajaran matematika. Masih dalam materi statistika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung min, median, dan modus dari data berkelompok. Oke. Nah, di hadapan kalian sudah terpampang tabel data distribusi frekuensi berkelompok di mana sudah ada nilainya, titik tengah, dan frekuensi. Yang pertama kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menghitung min atau rata-rata dari data berkelompok. Nah, setelah kalian sudah membuat tabelnya, kalian masukkan rumus untuk min. Nah, rumusnya itu sendiri adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Jadi maksudnya ini adalah Fi ini adalah frekuensi kelas yang dimaksud. Xi itu adalah titik tengah kelas yang dimaksud. Nah, dibagi dengan banyaknya frekuensi. Begitu. Karena di rumus ini adalah diperlukan perkalian dari Fi kali Xi, maka untuk memudahkan, kalian tambahkan satu kolom lagi di sini. Ya, seperti ini. Ya, tambahkan lagi kolomnya seperti ini. Nah, jadi kolom ini adalah perkalian dari frekuensi kelas yang dimaksud dengan titik tengah kelas yang dimaksud. Contohnya seperti ini. 44 kali 5 dikali 4. Maka hasilnya 178. Nah, di kelas kedua juga begitu. 54,5 dikali 5 maka hasilnya 272,5. Begitu selanjutnya di kelas-kelas berikutnya ya. Nah, setelah lengkap maka kalian jumlahkan ya. Jumlahkan seluruhnya. Ya. Jadi ini sigma ini ya, sigma ini adalah merupakan sum atau penjumlahan ya, total. Jadi seperti ini, 2720. Setelah jumlahkan hasilnya 2720. Nah, kemudian kita cari total frekuensi ya, atau sum dari frekuensi. Ditambahkan 4, 5, 14, 10, 4 tambah 3 dijumlahkan jadinya 40. Jadi banyak data itu 40. Nah, setelah dapat ini, kedua unsur ini, maka langsung kita masukkan ke rumus. Jadi untuk sigma Fi kali Xi itu adalah 2720 dibagi 40. Ya, begitu. 2720 dibagi 40 maka hasilnya adalah 68. Oke, nah itu cukup mudah bukan mencari nilai min atau rata-rata dari data berkelompok? Ya, sangat mudah ya. Nanti kalian praktekkan. Kemudian kita lanjut untuk mencari median dari data berkelompok. Ya, median dari data berkelompok. Jadi rumus untuk median itu adalah TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi F dikalikan dengan P. Nah, di mana untuk sebelum kita masuk mencari unsur-unsur ini ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencari median ini, yang pertama kali kalian lakukan adalah mencari kelas mediannya dulu. Ya, mencari kelas mediannya dulu. Sebagai patokan atau sebagai acuan untuk dimasukkan ke rumus ini. Jadi, segala hal ini nih adalah berpatokan pada kelas median. Nah, untuk kelas median ini sendiri itu adalah cara mencarinya adalah sama dengan N dibagi 2 atau setengah N.
Ya, jadi kan median itu kan tengah-tengah ya, tengah-tengah ya. Jadi eh, logikanya dia ada di tengah-tengah data gitu. Maka untuk mencari kelas median itu kalian cukup membagi dua dari banyaknya data. Nah, di sini kalian lihat banyaknya data ini adalah 40. 40 kan berarti dibagi dua, jadi untuk kelas median adalah berada di data ke-20. Nah, bagaimana cara menentukan kelas median? Nah, kalian tinggal hitung dari kelas pertama sampai kelas berikutnya. Kalian jumlahkan frekuensinya. Ya, kalian jumlahkan frekuensinya sampai mendapat eh, eh, angka 20 gitu ya, sampai mendapat angka 20. Jadi kita lihat sini. 4 ditambah 5 ya, ditambah 14. Jadi 4 tambah 5 9. Belum mencapai 20 kan? Nah, berarti untuk kelas 1 kelas kedua itu bukanlah kelas median. Nah, makanya lanjut ke kelas berikutnya, tambahkan. Nah, jadi 4 tambah 5 9, 9 tambah 14 berapa? 23. Nah, 23 itu kan udah mencapai 20 ya. Nah, inilah berarti otomatis kelas ketiga inilah yang akan menjadi kelas mediannya. Nggak apa-apa lebih, nggak apa-apa lebih, asal jangan kurang gitu loh. Ya, asal jangan kurang. Maka dapat kita pastikan bahwa kelas median berada di kelas ketiga. Nah, maka data-data ini yang akan menjadi acuan untuk dimasukkan ke rumus median. Baik, kita sudah dapatkan kelas mediannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih pengertian dari TB, FK, dan F dan P itu. Nah, ini. Ya. Jadi untuk TB ini adalah tepi bawah kelas median. Ya, tepi bawah kelas median. Kemudian untuk FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kumulatif. Jadi total frekuensi sebelum kelas median. Nah, tolong difahami kata-katanya ya, sehingga kalian bisa ngerti. Kemudian F, frekuensi kelas median. P itu adalah panjang kelas atau interval, rentang ya. Nah, kemudian kita masukkan setelah kalian sudah paham pengertiannya, kita masukkan satu persatu. Jadi dari rumus dan pengertian dapat kita isikan sebagai berikut. Jadi untuk TB ini adalah tepi bawah kelas median atau batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi TB-nya itu kita patokannya kan tadi saya bilang bahwa kelas median itu adalah sebagai acuan untuk dimasukkan ke dalam rumus ini. Maka untuk TB-nya batas bawah kelas kita mengacu pada ini ya untuk nilai. Berarti TB-nya batas bawah kelas itu adalah 60. 60 dikurang 0,5 ya. Jadi hasilnya 59,5. Maka untuk TB-nya kita isikan 59,5. Ditambah N per 2. N per 2 itu adalah 20 ya. N per 2 itu 20 dikurang FK. FK itu kan frekuensi kumulatif. Jadi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas median mana? Ini kan. Nah, frekuensinya 14 kan? Nah, sebelumnya itu frekuensi di kelas ke-1 dan kedua. Berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti jumlahnya adalah 4 ditambah 5 gitu. Ya, 4 ditambah 5. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi kalian hitung frekuensi yang ada di kelas sebelum kelas median. Nah, di sini 4 tambah 5 jadi 9. Oke. Lanjut untuk F-nya, berarti kan frekuensi kelas median. Ini kan kelas median, berarti frekuensi berapa? Frekuensinya 14. Kita masukkan 14. Nah, sekarang panjang kelas. Panjang kelas dari mana? Dari sini kan. 60 sampai 69. Hitung dah tuh. Berapa? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ada berapa? Ada 10.
10. Nah, berarti untuk panjang kelasnya adalah 10. Nah, sekarang tinggal hitung. 59,5 ditambah. Ya, jadi ini dikerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Baru dikalikan dengan 10. Maka hasilnya 7,86. Ditambah 59,5, maka untuk median adalah 67,36 gitu. Mudah ya, gampang. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke mencari modus dari data berkelompok. Oke. Sekarang rumus untuk modus itu sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Ya, dikali P. Di mana TB itu sama, pada dasarnya sama, tepi bawah. Ya, tepi bawah. Tapi kalau yang tadi adalah kelas median, yang di sini adalah kelas modus, karena yang kita cari adalah modusnya kan, nilai modus. Nah, karena di sini adalah kelas modus juga, berarti artinya yang menjadi patokan atau acuan data adalah kelas modus. Data di kelas modus. Nah, untuk mencari kelas modus, kalian tinggal lihat saja frekuensi dari yang ada ini, frekuensi mana yang paling banyak atau paling besar. Ya, lihat di kelas mana frekuensinya itu paling besar. Nah, ternyata setelah dilihat, oh ada di kelas ketiga. Maka dapat dipastikan kelas ketiga ini adalah kelas modusnya. Jadi untuk mencari kelas modus, kalian hanya tinggal melihat mana frekuensi dari kelas yang terbanyak itu, gitu ya. Mana kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak, gitu loh. Oke, mudah ya? Oke. Nah, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, gitu. Kelas modus mana? Kelas modus nih. Frekuensi kelas modus. Nih, 14 kan? Frekuensi kelas modus 14. Nah, dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas sebelumnya berapa? Kan kelas kedua ya, berarti. Nah, ini kan 5. Berarti 14 dikurang 5. Tuh, berarti D1-nya itu 14 dikurang 5. Hasilnya 9. Oke. Nah, D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Gitu. Udah ya. Dengan kelas setelahnya. Jadi frekuensi kelas modus 14. Nah, kelas setelahnya itu akan berarti kan kelas keempat kan? Nah, kelas keempat ini frekuensi berapa? 10. Berarti 14 dikurang 10 jadi 4. Begitu. Maka D2-nya 4. Nah, sudah kita dapat unsur-unsurnya. Nah, untuk TB sama ya. TB karena kebetulan kelas modusnya di sini adalah sama dengan kelas median. Berarti TB-nya udah dapat tadi ya, 59,5. Berarti untuk TB-nya kita pakai yang tadi yang di atas ini, 59,5. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Ya. Dia akan seperti ini. Nah, D1 9, D1-nya juga 9 ditambah D2, D2-nya 4. Panjang kelasnya sama juga kebetulannya 10. Karena datanya yang kita pakai juga sama. Nah, berarti setelah dihitung sama ya. Ini pokoknya kalau yang di dalam kurung kita diselesaikan dahulu baru dikalikan dengan yang 10 ini. Hasilnya 59,5 ditambah 6,92. Sehingga kita dapat hasil dari modus data berkelompoknya sebagai berikut. 66,42. Oke, selesai deh. Gimana? Gampang kan? Gampang banget ya, simple, easy. Asal kalian mau belajar dan tidak malu bertanya. Oke. Nah, cukup sekian materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan malas-malas untuk belajar. Kunci dari kesuksesan adalah
banyak-banyak latihan soal ya. Banyak-banyak latihan soal. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.